Nama gue Jibril dan selamat datang di podcast ala-ala podcast kelompok 2 mata kuliah Komunikasi Media Global. Have fun, have some drinks and enjoy. Cheers. 5, 4, 3, 2, 1, welcome to podcast ala-ala podcast yang dijalankan demi tercapainya nilai tugas yang bagus di mata kuliah Komunikasi Media Global bersama gue Hilmi Jibril Daulah. Hari ini gue hadir di podcast yang berbeda seperti tidak seperti gue biasanya. Gue biasanya kan tampil di podcast basket ya. Buat para fans gue yang jumlahnya ada 10 pasti tahu lah. Gue sering nongol di podcast basket. Sekarang gue ada di podcast yang bukan basket. Gue ada di podcast yang ini berkaitan dengan masa depan gue lah, dengan nilai gue, dengan kelulusan kuliah gue. Gue bakal ngebahas hal-hal yang nggak pernah gue bahas juga sebelumnya, tapi mungkin banyak dari kalian udah tahu. Tapi sebelum gue masuk materi, gue mau kenalin dulu teman-teman gue karena gue di sini nggak sendirian. Gue mau kenalin teman gue pertama, ini ada Bucin asal Bogor yang kemarin habis kecelakaan, laptopnya jatuh, rusak, dan sekarang dia rekaman pakai HP. Namanya ada Habel. What's up, Bel? Ya, man. Oke, laptop aman, Bel? Enggak, men. Udah rusak, bro. Jangan lagi. Gak apa-apa. Yang penting bisa aman. Bang Gabo harap dimaklumi ya Bang Gabo ya, karena teman kita satu ini memang banyak masalah. Gue sama Habel nggak berdua doang. Biasanya gue podcastan tuh cowok-cowok doang. Gue sama temen gue cowok, gue sama temen gue cowok. Sekarang gue ada satu teman cewek yang setidaknya mencerahkan layar HP kalian lah. Ini ada bocah Balaraja yang acara keluarga mulut tiap malam ya. Salah deh, bukan Ada Balaraja. apa? Halo, Cisoka ya. Salah nih. Azwa ini tiap malam acara mulu di rumahnya, banyak kegiatan. Banyak kerjaan lah. Oke guys, jadi kita bakal membahas tentang satu buah teori ideologi yang lagi booming banget di Indonesia. Dan di luar negeri juga sebenarnya ini berawal dari Amerika dan Eropa keseluruhan lah, karena mereka kan negara kebanyakan menganut paham-paham bebas ya. Tapi sayangnya saking bebasnya banyak sekali ideologi-ideologi yang miring dan jelek banget lah pokoknya. Gak pantas untuk ditiru oleh terutama kita semua masyarakat Indonesia yang agamis dan realistis ya. Itu adalah LGBTQ plus community dan LGBTQ plus ideologi, gender ideologi, di mana kaum ini, komunitas ini adalah orang-orang yang menganut paham semua orang itu terlahir dengan satu buah gender, tapi mereka bisa mengganti gender mereka. Dan kalau mencintai sesama jenis kelamin itu bukan hal yang salah dan hal yang belum pernah ditemui. Bahasan lebih lanjutnya gue bakal serahin ke Habel. Bel, LGBT plus community ini kayak gimana, Bel, sebenarnya, Bel? Oke. Ini gue jelasin secara brief explanation aja, nggak perlu panjang-panjang. Jadi LGBTQ itu adalah ideologi movement yang terkenal banget di Amerika, termasuk juga negara-negara besar di Eropa yang menurut gue itu sakit sih. Jadi ideologi ini itu adalah dimana ketika seseorang bisa merubah gendernya. Gender kita harus bedain dulu ya, gender sama jenis kelamin. Jadi jenis kelamin itu adalah biology thing, itu hal-hal yang biologis, dimana kayak ya kalau maaf ya, kalau laki-laki punya penis atau perempuan punya vagina itu baru itu namanya jenis kelamin. Tapi kalau gender itu adalah struktur sosial, nah yang bisa dibentuk oleh lingkup sosial tersebut gitu loh. Nah, pinternya si LGBTQ ini adalah bukan pintar ya, tapi LGBTQ ini itu dia mengambil sebuah struktur, kayak dia mengambil kata gender itu yang terbentuk dari struktur sosial sebagai sebuah paham gitu loh. Jadi kayak seolah-olah berarti gue bisa ganti gender jadi apapun yang gue mau gitu loh. Jadi ini sebuah kayak avatar lah. Kalau kita main game tuh kita bisa ganti-ganti avatar kita, karakter kita, kira-kira gitulah. Dan bagi mereka itu adalah sesuatu yang manusiawi gitu dan harus diterima oleh semua orang, dan semua orang berhak tahu gitu. Semua orang berhak berhak memilih gendernya seperti apa,
Kayak misalnya gue laki-laki, atau gue perempuan, atau gue non-binary, atau gue laki-laki tapi perempuan, atau gue perempuan tapi laki-laki. Banyak, pokoknya pusing banget, begitu banyak gender lah di komunitas LGBTQ plus ini. Dan yang kenapa gue bilang ini lagi hot, karena waktu itu sempat di Indonesia juga ada gerakan yang namanya mendukung gitu loh, mendukung bukan diaspora ya, apa ya, LGBTQ lah, kita kita langsung ngomongnya, jadi mereka mendukung LGBTQ, dan waktu itu demo di Bundaran HI kalau nggak salah, dan itu beneran banyak banget, itu sampai 1.000 orang atau 1.200 atau 1.300, dan kayak gue nggak pernah tahu kalau negara gue sudah terinfeksi seperti itu loh. Kenapa gue bilang terinfeksi? Karena menurut gue ini ideologi yang udah berseberangan banget gitu, udah kayak kayak aneh lah menurut gue gitu. Dan movement ini terkenal banget, kayak misalnya dari iklan, kalau kita lihat di Amerika gitu ada iklan-iklan, bahkan ada, tau nggak sih film Pixar kayak misalnya Buzz Lightyear, terus kayak film apa ya waktu itu, Stranger Things, terus kayak film-film series ya, maksud series film atau apapun itu, banyak yang udah nampilin kayak tiba-tiba laki-laki sama laki-laki kissing, atau perempuan sama perempuan tiba-tiba punya anak, kayak it doesn't even make sense gitu loh. Dan gue ngerasa kayak ini kan untuk next generation ya, jadi kayak ada anak-anak yang di bawah gue yang mungkin nggak mengerti, jadi kayak oh ini bener ya, itu yang gue benci adalah, gue nggak benci sama LGBTQ, tapi yang gue benci adalah bagaimana media barat memframing itu, dan bagaimana mereka seolah-olah mengatakan ini adalah hal yang normal, lumrah. Jadi kayak gue sebagai orang yang cukup menentang itu, jadi kayak ngerasa what's happening di dunia ini, kayak apa sih yang terjadi di dunia ini kok sampai orang-orang seperti ini bisa sampai dapat panggung gitu loh. Di Habel bilang kalau hal ini adalah hal-hal yang normal ditemukan di Amerika, dan bagaimana media barat termasuk juga kalau kalian tahu ada BBC di Inggris itu sudah melaunching di BBC ini melaunching ada 100 lebih pilihan gender. Kita di Habel bilang anak-anak umur 9 tahun bahkan disuntikin hormon kalau mereka merasa gue tuh laki-laki tapi harus jadi perempuan, gue suntik hormon aja, gue numbuhin payudara, terus gue motong penis gue segala macem. Kalau perempuan mau jadi laki-laki dia uh, ngelakuin hal-hal apa operasi-operasi segala macem supaya bisa jadi gender yang mereka mau. Padahal sebenarnya gender itu adalah hal yang lahir bersama lo, dan lo gak akan pernah bisa menjadi gender yang bukan lo sebenarnya ketika lo dilahirkan gitu. Ada satu kasus yang mendasari mengapa gender ideologi ini dibenci banyak orang. Salah satunya adalah kasus seorang perenang bernama William Thomas. Dia ini adalah seorang laki-laki yang ketika masih berstatus atau identify sebagai laki-laki, dia tuh berkompetisi secara mediocre, tidak pernah menjadi juara, nggak pernah menjadi perenang terbaik, sampai akhirnya dia ini memutuskan untuk mengidentify dirinya, menjustify dirinya kalau dia tuh seorang perempuan kepada masyarakat, kalau dia tuh bukan seorang laki-laki lagi, dia tuh seorang perempuan, dan tampil di kompetisi perempuan dan bahkan merusak kompetisi perempuan yang harusnya khusus perempuan aja. Tiba-tiba ada laki-laki di kompetisi mereka, bukan hanya bersaing dengan mereka tapi bahkan masuk ke locker room perempuan gitu. Jadi bayangin aja satu locker room perempuan tuh tiba-tiba ada laki-laki di situ. Gue mau nanya sama Aswa, kaum LGBTQ plus community dan juga feminis wanita ini semuanya membela William Thomas karena merasa William Thomas ini adalah seorang perempuan. Hanya dengan William Thomas mengatakan gue nih perempuan, jadi lu harus memperlakukan gue sebagai perempuan. Orang-orang ini mendukung, bahkan termasuk kaum feminis perempuan yang harusnya dia mendukung perempuan malah mendukung laki-laki, cuma karena laki-laki ini ngomong ke orang-orang kalau dia itu perempuan. Menurut Azwa, sebagai wanita ya, apakah lu merasa kalau tindakan William Thomas itu benar, atau malah kayak lu kontra, atau mungkin lu punya pendapat lain dari cerita hidup lu atau gimana? Oke, menurut gue sendiri, sebenarnya gue dibilang gak yang mendukung maupun gak yang menolak juga kasus-kasus LGBT. Bisa dibilang netral lah ya. Selagi itu nggak mengganggu pandangan lain yang menolak. Dan dalam kasus William Thomas ini, jujur, gue sebagai perempuan sedikit keberatan. Nggak sedikit juga, banyak keberatan. Karena memang nggak fair aja nggak sih? Nggak adil. Secara fisik biologis dia laki-laki itu bertanding di tempat yang memang khusus untuk perempuan.
Walaupun mungkin William Thomas nih udah ngelakuin terapi hormon feminim, tapi kan secara tinggi badan, kekuatan ototnya, terus juga kapasitas paru-paru dia, ya beda dari tim-tim perempuan lainnya. Jadi William ini bisa dibilang lebih unggul deh secara fisik, ya pasti menang lah kalau misalkan dalam perlombaan di perenang perempuan. Terus juga sebenarnya gue ngerasa risih juga gak sih sebagai perempuan harus satu tim sama dia gitu. Karena kayak di satu tempat untuk ganti baju, harus satu tempat nih sama William Thomas ini. Lebih lagi tuh gue pernah baca kalau William Thomas ini tuh setelah dia menjadi transgender, dia tetap masih berkencan sama cewek. Kayak apa nggak risih lo gitu. Ada nih adalah nggak tahu dia konten kreator atau gimana, tapi ini cowok kemudian transgender menjadi cewek dan mengaku dia tuh lesbian. Jadi bayangin, ada cowok dia transgender jadi cewek terus kemudian mengaku lesbian. Ya itu nggak benar-benar nggak masuk akal gitu. Lu tuh cowok terus mengaku lesbian. It doesn't make any sense. Tapi orang-orang ini berusaha memframing kalau ya apa yang gua anut itu benar. Masalahnya adalah mereka itu nggak menerima kalau ada yang kontra ataupun tidak mendukung mereka. Jadi mereka merasa kalau ideologi ini paling benar. Kalau negara ini punya ideologi ini harus disebarkan ke seluruh negeri. Bahkan di pemerintahan pun harus berlaku. Menurut gue this ideology is a big bullshit. Dan ya nggak sepatutnya ideologi ini memaksa ke dunia luar kalau mereka tuh ideologi yang paling benar gitu. Gue nanya ke Habel, lo kan termasuk yang kontra banget ya, bahkan lo kayak jijik banget sama orang-orang gay atau orang transgender meskipun kelakuan lo kadang-kadang kayak homo dikit lah tipis-tipis. Menurut lo di Indonesia, sebagai lo juga orang yang agamis juga ya, kalau misal di Indonesia ini ada potensi berapa persen ideologi ini akan menyebar, dan menurut lo kaum-kaum seperti apa di Indonesia yang punya potensi besar mengikuti pengaruh ideologi ini? Wah, ini menarik pertanyaan. Kalau menurut gue ya, tapi disclaimer gue bukan homo, gue bukan gay, gue juga bukan transgender terus habis itu gue lesbian, enggak. Iya, Gue ya itu sudah pasti. Itu cuma gimmick aja. Podcast jangan kaku, jangan lurus-lurus lah. gue Akui saja lah. Bucin Bogor. gue gue itu malah berpikir bahwa kemungkinan negara Indonesia ini mengikuti agenda dari LGBTQ adalah 45%. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau lu lihat now's generation, sekarang lu lihat generasi sekarang gitu loh, lu lihat Satria Mahathir, lu lihat yang namanya kayak maksud gue gitu loh, pergaulan di Indonesia aja gitu loh, itu udah rusak gitu loh. Citra di mana budaya dan moral dijunjung itu udah nggak ada. Menurut gue ya, secara pribadi kayak lu pasti gak nemuin lagi di Jakarta dimanapun di maksudnya Jawa yang bener-bener terorganisir wilayahnya gitu karena dekat sama ibu kota gitu. Gue nggak pernah nemuin orang, jarang nemuin orang yang kayak kalau misalnya lewat bahkan bilang misi gitu, ataupun kayak misalnya salam sama yang lebih tua gitu loh. Bahkan dosennya pun kalau misalnya kita sekarang kadang gue mengimpact ini pada apa, berusaha menggambarkan ini pada kehidupan gue di kampus gitu loh. Gue bahkan melihat bahwa orang-orang di kampus aja gitu bahkan kayak gue gue sama dosen gue so asik aja gitu, gue have fun aja gitu sama dosen gue ngerasa kayak apa gue jatuh, gue merasa bahwa kayak udah nggak ada tata krama gitu loh, jadi kayak decreasing gitu, degenerating, moralnya itu udah menurun gitu loh, akhlaknya itu udah nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya lu tanya gue, mungkin nggak sih ada LGBTQ atau mungkin nggak sih mereka dia bermanifestasi gitu di Indonesia, dan gue bisa jawab adalah mungkin gitu loh, karena melihat kondisi Indonesia sekarang yang moralnya aja udah turun, yang mungkin agamanya aja udah nggak kuat, di mana padahal Indonesia tuh termasuk negara yang kuat gitu dalam hal agama atau hal sejarah gitu, tapi ternyata udah menurun gitu loh, dan sampai akhirnya it means nothing. Di sebuah penjelasan dari Habel, gue nanya sama Azwa. Wah, lu kan pernah cerita nih behind the scene ya ceritanya. Lu pernah cerita lu punya temen yang dia ini seorang penyuka sesama jenis, yang berarti dia ini pengikut ideologi ini gitu. Tapi lu mengatakan kalau lu tidak membenci orangnya, lu hanya membenci ideologinya, terutama laki-laki yang memanfaatkan ideologi ini gitu.
Kalau misalkan ternyata teman lu yang penyuka sesama jenis ini dia malah memaksa lu untuk mengikuti ideologinya dia, kemudian lu kayak teman lu ini kayak, ayo dong Aswa, lu juga suka sama cewek juga, biar sama kayak gue, biar kita temenan makin akrab. Ayo dong, lu kan teman gua, lu harusnya bisa ngikutin apa mau gua dong. Ya karena itu yang terjadi di Amerika dan juga Eropa, orang-orang ini memaksa orang-orang lain untuk mengikuti ideologi mereka gitu. Apakah lu akan tetap menganggap teman cewek lu ini sebagai teman atau justru malah sebagai perusak moral bangsa gitu? Wush, bahasanya gila, bos. Iya. Desain Aduh. gua. Iya bener. Tinggi sekali, Bu. Gue punya teman. Jadi sebenarnya dia teman gue ini cewek. Dia punya pacar lawan jenis tapi pacarnya. Tapi dia juga suka sama sesama jenis. Sebenarnya ada sejarahnya gitu. Kenapa nih temen gue ini bisa suka sama sesama jenis? Yang pertama, dia dari kecil gak pernah ketemu figur ibu. Itu. Dan ketika dia berteman sama si cewek ini, jadi dia kayak ketemu aja nih. Jadi ada yang ngasih perhatian, jadi ada figur ibu itu. Jadi begitu. Dan kalau misalkan, kan gue netral banget sama kasus-kasus gini. Tapi kalau misalkan dianya udah yang ngajak gue, ya gue nggak bisa. Karena secara agama gue pun nggak mendukung hal itu, dan gue juga menaati hukum-hukum agama gue. Dan di Indonesia juga kan emang kita punya undang-undang HAM, Hak Asasi Manusia, tetapi dalam hak-hak itu kita juga harus berlandasan sama agama kan. Ya gue nggak bisa. Jadi kalau misalkan dia udah yang memaksa, gue jauhin. Tapi kalau yang dia ya udah lu gue ya oke, masih berteman aja. Itu sih gue. Jadi Azwa ini tidak membenci orangnya, hanya membenci ideologinya ya. Tidak seperti gue sama Habel yang membenci ideologinya tapi juga membenci orangnya. Mungkin kalau Habel gue nggak tahu nih. Kalau Azwa kan tidak membenci orangnya, hanya saja kalau dia sampai memaksa, ya udah lu nggak usah jadi teman gue lagi. Kalau gue kan memang orang yang terpengaruh ideologi ini, gue kebetulan benci ya sampai ke hati. Jadi ya yang tahu-tahu aja lah, yang teman-teman aja. Gue mau nanya sama Habel sebagai kesimpulan, Bel. Nanti gue nanya sama Azwa juga, cuma gue nanya ke Habel dulu. Kesimpulannya adalah sebagai lu juga yang kontra dengan ideologinya dan juga orangnya sama kayak gue, menurut lu satu solusi aja yang paling pas supaya at least lingkungan sekitar kehidupan kita tidak terpengaruh sama ideologi ini dan kita selamat, dan kita semua mati masuk surga yang pasti ya. Karena kan kalau kita terpengaruh ideologi ini kita nggak bisa masuk surga. Kita ada banyak dosa juga, ya nggak bisa masuk surga juga kalau misalkan kita kena ideologi ini gitu. Solusinya apa, Bel? Satu aja, Bel. Bagi gue tuh solusinya cuma satu. Bukan taat agama sih ya, tapi lebih kayak taat ilmu manusia lah menurut gue. Ya kan, kalau lu pikir-pikir ilmu manusia itu tidak mengajarkan yang namanya lu kawin dengan sesama jenis gitu loh. Nggak ada ilmu manusia yang mengajarkan itu. Secara gini deh, lu dari zaman Homo sapiens sama Neanderthal, lu nggak diajarin yang namanya untuk berhubungan sesama jenis gitu. Kelas berat. Dari zaman Adam dan Hawa aja, namanya aja Adam dan Hawa, bukan Adam dan Jono gitu loh. Maksud gue kayak tolong setidaknya lu punya yang namanya mekanisme pertahanan diri gitu loh. Setidaknya lu punya yang namanya ilmu manusia, menurut gue sih gitu ya. Ilmu manusia ini bukan ilmu manusia yang orang Amerika ya, maksudnya ilmu manusia secara orang Indonesia yang lu udah dididik dari zaman ketika agama Hindu datang, lalu agama Islam datang, bahkan agama Kristen datang gitu loh. Kayak masa sih nggak ada yang nyantol sedikit pun apa yang lu tahu tentang Quran ataupun Bible ataupun kitab-kitab lain lah. Masa nggak ada gitu yang nyantol secuil aja gitu, sedikit aja gitu. Makanya gue bilang ilmu manusia itu kan banyak ya, ada taat agama, moral dan lain-lain gitu ya. Tapi menurut gue adalah ilmu manusianya itu harus ada gitu, sedikit lah setidaknya hal baiknya gitu. Masa dari dalam diri lu nggak ada sedikit hal baik aja, kan itu kan memalukan gitu loh. Gue aja mungkin gue masuk neraka gitu, tapi gue setidaknya ada coy satu gitu yang gue pegang gitu, yang satu yang gue pegang bahwa bandel boleh, bodoh jangan gitu loh. Dan menurut gue emang ya ideologi ini adalah musuh terbesar kita sebagai umat manusia, karena
Masa lu percaya dengan ideologi yang memusnahkan lu gitu loh. Kayak that's the most stupid thing yang pernah terjadi pada manusia setelah Hawa memilih untuk makan buah sih menurut gue. Itu hal yang paling bodoh pernah dilakukan manusia. Itu aja sih menurut gue kayak itu gue gak bayang lu seberapa stupid yang menciptakan gerakan itu. Gue gak bayang lu seberapa bodoh gitu aja. Itu gue gak ngerti deh. Oke, itu Habel juga udah bilang ya. Bel besok minggu depan Jumatan sama gue Bel ya, udah bawa Al-Quran soalnya. Harus kalau udah bawa Al-Quran udah harus ikut Jumatan, nggak boleh nggak ikut. Gue juga bawa Bible. Nanti kan minggu besok kan gue ada acara nih. Jadi minggu depan habis gue ajak lo Jumatan, lo ajak gue ke gereja Bel. Makan Bali gitu. Oke, tadi Azwa juga ngomong, Azwa mau ngomong sesuatu mengenai teman kita atau gimana, gue nggak tahu. Tapi nggak apa lah, Azwa aja yang bahas ya. Wah, kesimpulan dari lo, Wak. Kalau yang itu nanti ceritanya nanti ya, abis ini ya. Oh, siap. Itu nanti cerita yang kawan kita tuh di behind the scene, guys. Karena kemarin juga kita kena omongan sebenarnya. Pokoknya sih kalau gue, kesimpulan dari gue ya, jauhin lah ideologi gitu sebenarnya, jauhin aja. Cuma kalau misalkan udah terlanjur, udah terlanjur lah ke ideologi itu, ya udah yang penting jangan sampai lu memaksa gitu, memaksa atau bisa membahayakan orang lain yang nggak sepemandangan sama lu, nggak persepsinya nggak sama lu, gitu aja sih kalau dari gue. Oke, ini quick recap dari Azwa, pendek sekali. Mungkin karena batas waktu kita sudah melewati yang dilimitasi oleh Bang Gabo ya. Bang Gabo kalau dengerin podcast ini mohon maaf ya, ini 25 menit harusnya kan 15, tapi kan bahasannya menarik. Jadi ya semoga dimaklumi dan semoga nilainya naik lah jadi A+ lah minim ya Bang Gabo ya. Oke. Guys. Oke. So guys, that's it from today's episode. Gua harap kalian yang dengerin ini bisa mendapatkan perspektif ideologi orang barat dari kita semua yang orang timur. Bahwasannya apapun bentuknya, ketika itu sudah melanggar HAM, melanggar aturan agama dan norma susila yang ada di masyarakat, ya itu salah gitu. Tidak ada alasan untuk kita mengikuti pengaruh mereka, apalagi mendukung dan memaksa orang-orang untuk ikut dengan ideologi itu. Buat kalian yang dengerin ini nanti bakal masuk di YouTube gua. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Gue ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah dengerin podcast ini sampai selesai. Gue terima kasih juga buat Habel sama Azwa. Kita hari ini podcastan merah-merah semua guys. Cuma merah gue nggak kelihatan. Ini kayaknya coklat merah gue. Gue merah kelihatan banget. Terima kasih banyak untuk Bang Gabo selama 1 semester yang menyenangkan karena banyak kelasnya ya. Semoga nilai dikasih media global kelompok 2 itu yang tertinggi karena podcastnya paling proper. Mantap. Yang lain. Panjang banget. Okay guys, stay healthy, stay safety. I love you so much. Hope to see you guys another day soon. Gua Habel dan Aswa pamit undur diri. Thank you so much. Cheers.